Baik, saya akan membahas bab 2, yaitu bina vokal atau belajar teknik vokal. Berbicara tentang teknik vokal dalam bernyanyi berarti berbicara soal buka mulut ketika bernyanyi. Pada umumnya, orang tidak terbiasa bernyanyi dengan membuka mulut luas. Orang membuka mulut seadanya, bahkan terkadang amat kecil buka mulutnya. Akibatnya, bunyi suara bisa kedengaran ceper, tajam, dan tidak bulat dan tidak jelas sehingga tidak sedap untuk telinga yang mendengar. Sebelum kita membahas lebih detail tentang cara membuka mulut, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa unsur penting yang harus dipelajari dalam mempelajari teknik vokal yang baik dan benar. Yang pertama, intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat lagu tersebut. Berbicara tentang intonasi mengandung arti ketepatan suatu nada atau pitch. Bunyi nada yang tepat menghasilkan suara yang jernih dan nyaring serta enak untuk didengar. Beberapa cara membentuk intonasi yang baik. Yang pertama, pendengaran yang baik agar dapat menghasilkan nada-nada yang jernih. Yang kedua, kontrol pernapasan agar dapat membidik nada-nada tinggi dan rendah. Yang ketiga, rasa musikal atau feeling musik agar dapat mengikuti tempo, irama, dan gerak dari lagu serta menirukan bunyi nada pertama saat akan melakukan incenting. Yang kedua ada artikulasi. Artikulasi dalam bernyanyi adalah teknik mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, dan enak untuk didengar. Salah satu faktor pendukung terbentuknya artikulasi yang baik dan dalam bernyanyi yaitu cara atau teknik membuka mulut. Posisi mulut yang baik dalam bernyanyi. Yang pertama, mulut dibuka selebar 3 jari secara vertikal. Yang kedua, gigi seri atas tertutup setengah bagian oleh bibir atas. Yang ketiga, bibir bawah menekan gigi seri bawah. Yang keempat, lidah jangan terlalu tarik ke belakang untuk menghindari suara kerongkongan. Yang kelima, bibir jangan melebar agar tidak bersuara ceper atau cempreng. Yang keenam, rahang bawah diturunkan serendah mungkin untuk membuka mulut. Yang ketiga ada sikap badan. Sikap badan yang benar menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk vokal. Sikap badan yang tepat dalam bernyanyi dapat memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama terciptanya suara manusia. Beberapa contoh sikap badan yang baik dalam bernyanyi. Yang pertama, badan harus tegak dan rileks. Yang kedua, bahu agak tarik ke belakang. Yang ketiga, dada dibindangkan, jangan dibusungkan. Yang empat, jika berdiri maka posisi kaki sedikit dibuka sejajar bahu. Yang kelima, kepala sedikit diangkat. Yang keenam, tangan rileks ke bawah dan jangan dikepalkan. Yang keempat adalah phrasing. Phrasing adalah aturan pemanggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Phrasing sangat ditentukan juga oleh teknik penapasan yang baik agar kalimat atau frase dari syair-syair lagu yang dinyanyikan dapat dibawakan dengan baik dan utuh. Yang kelima ada pernapasan. Jika mau belajar teknik vokal, maka kita harus menguasai teknik penapasan yang baik. Ada 3 jenis atau teknik penapasan dalam bernyanyi. Yang pertama itu penapasan kalifuler. Penapasan ini sering disebut penapasan perut. Teknik ini menggunakan teknik penapasan bahu. Saat menarik napas, bahu dinaikkan dan ketika menghembus napas, bahu diturunkan. Penapasan ini tidak baik atau tidak cocok digunakan dalam bernyanyi karena penyanyi cepat kehabisan napas, mudah capek, dan suara yang dikeluarkan sangat keras sehingga tidak terkontrol dinamikanya. Yang kedua ada penapasan kostal. Penapasan ini sering disebut penapasan dada. Saat menarik napas, dada membusung dan ketika menghembus napas, dada menurun. Penapasan ini cocok digunakan untuk penapasan nada-nada rendah. Teknik ini cukup baik digunakan dalam bernyanyi karena napasnya cukup panjang dan pada umumnya kita sering bernyanyi dengan penapasan dada atau penapasan kostal. Yang ketiga ada penapasan diafragma.
Inilah teknik pernapasan yang paling baik. Waktu menarik napas, perut mengembung. Rongga-rongga samping juga kemasukan udara sehingga rasanya seakan seluruh bagian tubuh di atas perut dimasuki udara. Melatih pernapasan ini tidak mudah sebab kita terlalu terbiasa dengan pernapasan konstan. Pernapasan diafragma sangat cocok digunakan dalam bernyanyi karena yang pertama, udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya. Yang kedua, seorang penyanyi mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. Yang ketiga, memungkinkan seorang penyanyi dapat menghasilkan suara yang jernih, nyaring, dan napas yang panjang. Yang keempat, mengurangi ketegangan pada dada, bahu, leher sehingga mengurangi resiko kecapean. Yang kelima, dalam mengaplikasikan pernapasan ini, kita terapkan 3 pola bernapas sesuai dengan keadaan lagu yang dinyanyikan, yaitu pernapasan dalam, mencuri napas, dan bernapas berulang secara beraturan meski tidak dalam. Yang keenam ada resonasi. Resonasi adalah upaya memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Yang ketujuh ada vibrato. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Teknik vibrato biasanya diterapkan setiap akhir sebuah kalimat lagu. Yang kedelapan, improvisasi. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Yang kesembilan, penjiwaan atau pembawaan ekspresi lagu. Penjiwaan lagu sering disebut interpretasi atau ekspresi dalam bernyanyi. Penjiwaan lagu bertujuan untuk mengungkapkan perasaan orang lain, baik secara lahiriah maupun secara musikal. Secara lahiriah berhubungan dengan mimik dan gerak, sedangkan secara musikal berhubungan dengan alunan nada dan syair-syair lagu. Dengan teknik penjiwaan yang baik, maka baik perasaan kejiwaan atau perasaan musikal akan tersampaikan. Penyanyi yang baik hendaknya dapat membawakan lagu sesuai dengan isi dan jiwa yang ingin ditampilkan penciptanya. Ia hendaknya dapat melaburkan perasaannya ke dalam lagu yang dibawakannya. Sekian itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.